Kak Freddy, saya mau nanya Kak, gara-gara apa yang terjadi sekarang ini, dari sisi Kak Freddy deh, mungkin bukan Indonesianya, Kak Freddy-nya sendiri gitu, bagaimana Kak keadaan pekerjaan ataupun finansial keluarga, ya yang Kak Freddy rasakan terkait dampak dari COVID-19 ini seperti apa sekarang? Kalau boleh di-share ya, kalau boleh di-share. Kalau malu-malu mungkin ya udah, nggak apa-apa. Gimana? Syukur puji Tuhan sih saat ini dari saya keluarga sih nggak berdampak ya. Nggak berdampak, dan kemudian kedepannya juga terus nggak berdampak. Amin. Ya, jadi kalau dari segi finansial sih, karena saya menerapkan di keluarga saya sekarang sama istri dan anak-anak saya itu adalah finansial literasinya harus kuat. Finansial literasi itu apa sih? Financial literasi itu pengetahuan tentang keuangan. Bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita mengelola keuangan. Itu nggak pernah diajarin di perkuliahan ekonomi, baik dari ekonomi dari waktu kita SD sampai dengan S2 mungkin S3 itu nggak diajarin mengelola keuangan. Itu saya belum pernah mendapatkan di pelajaran akademik ya. Makanya dengan strategi seperti itu yang sudah diterapkan, jadi kami sudah lebih siap menghadapi kondisi seperti itu. Nah itu berkat kemurahan Tuhan juga sih. Dari Kak Freddy udah kita tahu nih artinya nggak ada masalah dan sebagainya, dan semoga tidak ada masalah terus ya Kak ya. Tapi mungkin Kak Freddy Antiochus mumpung juga di wadah seperti ini, mungkin dari Kak Freddy mungkin bisa kasih beberapa tips kali ya buat Antiochus gini. Ya seperti kita bilang tadi, walaupun mungkin ini belum masuk ke tahap krisis, tapi setidaknya yang seperti Kak Freddy bilang, ini ada pelambatan ekonomi dan mungkin terkena imbasnya kepada Antiochus juga nih. Dan dari Kak Freddy mungkin bisa kasih tips Kak, gimana nih menghadapi perekonomian yang sekarang ini sedang tidak stabil atau yang tadi dikatakan pelambatan ekonomi tadi. Mungkin ada kasih tips, boleh Kak, silakan. Oh ya. Terus saya tadi lupa juga tahu tentang inflasi. Jadi kondisinya saat ini, kondisinya sebetulnya ya, kalau dibilang tipsnya itu, kita yang pertama kita harus meningkatkan finansial literasi, ya, pengetahuan tentang keuangan. Mungkin ya saya akuin di Indonesia untuk pengelolaan keuangan itu tidak diajarkan di bangku sekolah. Iya, saya akuin. Saya pun dari background ekonomi mengakui itu bahwa kita hanya diajarkan gimana kita belajar, gimana kita tekun, rajin sehingga kita pintar dan kita bisa bekerja mendapatkan gaji yang besar. Nah, tapi pada saat mendapatkan gaji yang besar itu, bingung ini mau diapain ya? Nggak ada mengajarkan bahwa nanti kamu kalau dapat gaji besar, kamu keluarnya seperti ini ya, seperti itu ya. Nggak pernah diajarin gitu loh. Saya memang tidak menyalahkan pendidikan di Indonesia, tapi ayolah kita mulai sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang berharapan, tapi kita juga berikan suatu akal budi hikmat dari Tuhan. Gimana caranya kita bertahan, gimana caranya kita mungkin nggak cuma bertahan, tapi kita bisa jadi berkah gitu. Dalam hal ini adalah situasi ekonomi sekarang, inflasi itu sangat rendah. Inflasi itu sangat rendah. Yang kita takutkan adalah inflasi tinggi kan. Maksudnya inflasi itu gampangnya seperti apa sih inflasi itu? Saya kasih gambaran gampang. Inflasi itu, misalkan diumumkan, yang biasa mengumumkan inflasi itu adalah Badan Pusat Statistik. Nah, jadi inflasi itu biasa diumumkan setiap kuartal. Kuartal itu apa? 3 bulan. Per 3 bulan. Jadi per 3 bulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 kuartal. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, sampai 3 bulan keempat. Ya. Nah, jadi inflasi itu ada misalkan diumumkan oleh BPS atau oleh pemerintah. Kemarin kan sudah diumumkan di kuartal 1 inflasi kita itu di sekitar 2,3, sekitar 2,3, sekitar 2,3%. Nah, dulu tahun 98 inflasi kita tuh sampai berapa? Kalau ada yang dulu sudah mengerti, inflasi kita bisa sampai 8%. Nah, sekarang tahu kan? Dulu inflasinya tinggi, sekarang rendah. Maksudnya inflasi itu begini. Misalkan kita punya uang 100.000, kalau seandainya
diumumkan inflasi hanya 2,3% oleh pemerintah atau oleh Badan Pusat Statistik, berarti uang 100.000 kita itu tadi nilainya sebetulnya bukan 100.000, tapi adalah 100.000 dikurangi dengan 2,3%, gitu loh. Jadi sebetulnya uang kita adalah, misalkan kita punya sekian 100.000, uang kita sebetulnya adalah 97.700. Itulah inflasi. Karena apa? Nilai uang kita tuh bergejolak lemah gitu loh. Nah, sekarang inflasi rendah. Kenapa inflasi rendah? Itu karena apa? Ya, nggak ada yang belanja, nggak ada orang pada di rumah semua, PSBB semua gitu kan di Indonesia. Sehingga belanja yang sedikit. Nah, dulu kan kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya kan semoga pada bingung masalah keuangan. Aduh, harga-harga barang naik nih. Nah, itu menandakan bahwa inflasinya naik gitu. Sebetulnya bukan harga barang yang naik, tapi adalah rupiah yang melemah. Karena apa? Terlalu banyak demand, terlalu banyak permintaan dibanding dengan supply-nya. Harga cabai naik nih, harga bawang naik nih. Sebetulnya yang naik bukan harga barang pokoknya, tapi rupiah kita yang melemah. Karena apa? Permintaan tidak seimbang dengan penawaran. Terlalu banyak yang mencari suatu barang, secara hukum ekonomi harga itu akan naik gitu loh. Karena permintaan atau demand itu lebih tinggi dibanding penawaran atau supply. Nah, itulah gitu loh. Itu kekhawatiran kita tahun-tahun lalu oleh keluarga-keluarga, termasuk juga keluarga-keluarga kita semua gitu loh, sebagai orang percaya gitu. Itu kekhawatiran kita setiap tahun deh, kalau hari raya pasti inflasi tinggi, ya kan? Nah, sekarang inflasi itu rendah banget loh. Jadi strategi yang bisa dipakai adalah kita bisa melakukan suatu coret-coretan baru, suatu rumus yang baru. Dalam arti kata begini, biasanya uang kita habis untuk belanja, ya kan? Karena uang segini cuma dapat barang segini, yaitu karena inflasi tinggi. Nah, tapi sekarang inflasi rendah, uang kita harga segini bisa dapat barang lebih banyak. Otomatis kalau kita bisa uang yang sedikit tapi bisa dapat barang yang lebih banyak, otomatis uang yang kita simpan kan akan lebih banyak kan, karena harga murah nih, ya kan? Harga murah, nggak terlalu signifikan naik. Jadi otomatis tips yang pertama adalah yang saya terapkan juga dalam kehidupan keluarga saya adalah tentukan dulu standar hidup. Ini penting banget karena mungkin saya belajar dari banyak buku, dari puluhan bahkan ratusan buku, dari seminar, dari workshop yang mungkin harganya puluhan bahkan ratusan juta. Sebenarnya ilmunya hanya sederhana. Yang pertama, tentukan dulu berapa standar hidup kita per bulannya. Kalau standar hidup kita per bulannya misalkan biasanya di angka 10 juta pengeluaran per bulan saat ini, kemarin berangkat ini, tapi saat ini mungkin bisa cuman 8 juta atau bahkan 7 juta. Nah, ada suatu nilai uang yang sisa, yang bisa kita tabung gitu loh. Nah, jadi nanti kan biasanya orang gini ya, gaji saya kan udah naik nih, udah punya jabatan, udah gaji udah tinggi, biasanya standar hidup naik tuh. Kalau standar hidup naik, berapapun gede gaji kita, berapapun gede income pendapatan kita, susah untuk memiliki suatu aset dalam hal misalkan tabungan atau apa. Nah, jadi kalau menurut saya tentukan dulu standarnya. Standar ini adalah sebagai batas. Mau naik gaji, mau dapat uang tambahan apapun, tetapkan standar ini. Jangan dinaikkan standar, sehingga ada uang yang ditabung. Jadi itu tentukannya standar. Terus yang kedua adalah tipsnya adalah kita harus merubah pola pikir kita. Yang biasanya itu kita misalkan terima duit, terima gaji. Khususnya nih ya, yang berumur masih relatif muda, karena muda dan tua itu relatif ya. Jadi yang relatif muda itu punya satu kemewahan. Kemewahannya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Apa tuh?
anak muda dibanding dengan yang lebih tua? Nggak tahu ya. Paling Oke. lebih nggak tahu ya, lebih mungkin ada, nggak tahu ya, kalau ini menurut aku ya subjektif sih ya. Mungkin ada lebih besar keinginan untuk pengen menggapai sesuatu dibandingin mungkin yang orang-orang yang lebih tua. Tapi kalau dari Kak Freddy gimana? Ya, kalau dari sudut pandang finansial atau ekonomi itu, kemewahan yang dipunyai oleh rata-rata orang yang relatif umurnya masih muda itu, bahkan yang masih produktif, itu adalah kemewahan waktu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah relatif tua. Maksudnya waktu yang lebih panjang gitu. Tapi banyak keinginan. Kalau banyak keinginan masih muda nggak apa-apa, karena kemungkinan besar kan waktunya masih lebih panjang. Ya walaupun umur kembali lagi di tangan Tuhan ya. Tapi kan kita secara logika ya masih muda, masih banyak keinginan, masih banyak waktu untuk mencapainya. Nah, pada saat keluarga saat ini dengan tingkat inflasi saat ini yang rendah, sehingga lebih banyak uang yang menyisa setelah dibelanjakan, nah, diubah mindsetnya. Jadi tolong diubah. Jadi tentukan dulu adalah pada saat terima gaji, pay your first gitu loh. Maksudnya bayar untukmu sendiri. Maksudnya dalam arti kata gini, jangan cuma nabung. Ya nabung boleh. Cuman kalau nabung itu nggak akan bisa bertambah gitu. Jadi maksud saya itu kita harus pada saat terima gaji bisa sisihin dulu, paling enggak minimal itu 10% dari gaji bulanan kita itu disisihkan dulu. Nah, terus sisanya baru untuk kebutuhan, baru untuk hutang. Misalkan punya hutang apa? Hutang KPR atau hutang KPM, kan mobil atau kendaraan, dan misalkan hutang dengan KPA segala macam. Setelah hutang lunasi baru digunakan untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk biaya hidup. Gitu loh. Jadi rumusnya harus seperti itu dulu. Nah, jadi uang yang minimal 10% atau 20% lebih bagus, 30% lebih bagus gitu loh. Nah, harus bisa itu. Karena sangat penting, rumus sederhana ini sangat penting. Jadi sisihkan di depan gitu ya. Nah, kembali lagi kalau seandainya cuma nabung, tadi saya bilang kenapa sih kalau cuma nabung itu nggak akan bisa membantu kita untuk mencapai impian. Tadi Mas Sakti bilang kalau anak muda kan wah impiannya masih banyak gitu ya. Yes, betul. Ini masih banyak. Sebetulnya nggak cuma anak muda doang, yang sudah relatif juga impiannya banyak ya kan. Contohnya misalkan memuliakan anak, nggak mau di Indonesia, mau di luar negeri, atau mau membeli rumah, mau membeli mobil, itu pasti banyak yang penyakit. Nah, jadi ada suatu gap antara uang kita sekarang dengan impian kita. Kalau kita cuma nabung, misalkan nabung, bahkan deposito itu paling tinggi 6% bunganya. Ini tips mungkin yang belum pernah didapetin di sekolah dan bahkan di dengan orang lain, tapi kita bahas ya supaya ini penting banget buat segi finansial dari keluarga orang percaya, karena harus diakuin bahwa dalam kehidupan berkeluarga memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul sekali. Betul nggak? Apapun. Kita mau menikah, ada nggak implikasinya satu uang? Betul. Segala sesuatu kebutuhan, segala sesuatu keinginan kita itu pasti ada dampaknya ke keuangan. Makanya gimana caranya kita untuk bisa mencapai impian-impian itu? Nah, yang tadi saya bilang, kalau cuma duitnya ditabung, itu tabungan itu hanya bunganya 2%. Tadi udah ngerti kan apa itu namanya inflasi, kan? Nah, sedangkan kalau seandainya setiap tahun nih inflasi naik, kalau seandainya kondisi udah normal ya, ekonomi udah normal, itu inflasi naik. Inflasi setiap tahun ya, biasanya. Ya, inflasi itu sekitar 3,5% sampai dengan 5%. Inflasi kalau seandainya ekonomi normal. Nah, kalau seandainya bunga tabungan itu cuma 2%, 2% itu masih kotor, belum dipotong PPh, pajak atas tabungan itu
sebesar 20%. Nggak ketutup dong. Sekarang mudah-mudahan lebih ada insight baru lagi ya buat anti-okers juga semuanya, bahwa kalau cuma nabung sayang duitnya. Betul. Karena apa? Ya itu. Jadi sebetulnya tanpa anti-okers ketahui, sebetulnya nilai uangnya itu menurun. Ya kan? Sedangkan inflasi terus 3%, 3-5%, sedangkan uangnya cuma bertumbuh 2%, itu pun masih harus dipotong PPh 20%. Betul. Ya, itu. Nah, sekarang naik tingkat lagi. Saya nggak mau nabung. Saya udah deposito gitu misalkan. Deposito saya banyak. Ya, oke. Ayo kita cek. Misalkan deposito perbankan paling tinggi berapa sih? Misalkan 6,8. Itu udah bagus banget 6,8%. Ya kan? 6,8. Nah, 6,8% ini harus dipotong lagi pajak atas bunga deposito ini. Nah, dipotong lagi itu 20%, jadi cuma 5,4%. Itu kalau bunganya 6,8%, itu udah bagus banget loh, Mas Sakti. Bunga segitu udah bagus banget, deposito udah the best banget deh, gitu loh. Rata-rata paling bunga deposito paling antara 6% atau 5% atau 5,5%. Nah, sekarang kalau seandainya bunganya segitu dikurangi pajak 20% dan kita terima bersih paling cuman, kalau 6,8% kita terima bersih hanya 5,4%, ya kan? Kalau 5% bunganya kita terima lebih kecil lagi. Gitu. Jadi otomatis sebetulnya itu kita seperti naruh duit di bawah bantal, ya nggak? Kalau bantalnya aman ya. Ya, sebenarnya di bank aman. Cuman ayo. Makanya saya mengencourage menumbuhkan suatu financial literasi buat anti-okers, bahwa sebetulnya duitnya nggak bertumbuh ya. Maksudnya ini bukan kalau dilihat dari perbankan memang dibutuhkan orang-orang yang seperti kita yang harus menyimpan uangnya. Iya, tapi kalau kita dari sudut pandang dari segi finansial itu ada tips bagaimana menjaga keuangan di saat normal, bahkan di saat di pandemi ini ya. Saya bilang kalau di tabungan dan deposito itu sayang banget hasil jerih payah kerja keringat kita dari Senin sampai Jumat, bahkan mungkin ada yang Sabtu masuk atau bahkan Minggu masih lembur lagi, berangkat kali pulang malam, tapi duitnya itu dikalahkan oleh ikhlas. Dan tidak disadari bahwa duitnya itu bukan bertambah tapi berkurang. Kalau seandainya bertambah pun paling cuma 0,9% gitu. Nah, terus pertanyaannya, emang ada yang bisa ngasih bunga lebih gede dibanding tabungan atau deposito? Mas Sakti, jawabannya gimana kalau ditanya? Sejauh ini sih nggak ada. Kalau dari Kak Freddy? Kalau dari saya ada banget. Boleh Kak, ada banget. Contohnya misalkan, pernah dengar nggak reksadana? Reksadana, betul. Ya. Nah itu tadi ya. Selain udah ngisiin uang, terus uangnya ditaruh bisa ke produk-produk reksadana. Cuma perlu diperhatikan, reksadana itu adalah semacam investasi kolektif. Iya. Tapi itu aman karena itu sudah semua manajer investasi yang mengelola reksadana ini adalah sudah di bawah pengawasan OJK. Iya, betul. Otoritas Jasa Keuangan. Otomatis duit kita aman, returnnya juga tinggi, bunganya juga tinggi, sehingga duit kita bertambah, bisa mengalahkan inflasi. Jadi harus cek tuh tiap kuartal inflasi berapa sih gitu, Mas. Jadi gampangnya cari bunga yang lebih tinggi dibanding inflasi gitu loh. Misalkan ngasih bunganya misalkan 7%, nah inflasi misalkan cuma 4%, nah, itu kan masih ada bertumbuh 7% dikurangi 4%. Jadi duit kita tumbuh 3% gitu, dalam skala periode misalkan setahun gitu loh. Nah, itu reksadana itu dibagi lagi menjadi reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Nah, itu sebetulnya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas lagi tentang gimana cara pengelolaan uang dan investasi ya, karena mungkin itu akan lebih mendalam. Tipsnya seperti itu. Jadi, tempatkanlah dana kita itu dengan tingkat timbal hasil yang lebih tinggi dibanding inflasi. Itu kemana? Salah satunya gampang reksadana. Dan reksadana saat ini adalah bisa dimulai dengan 100.000. Beli reksadana itu 100.000. Jadi sekarang celengan
celengannya itu harusnya jangan di tabungan, celengannya itu di reksadana. Reksadana itu sebetulnya sudah gampang dibeli di marketplace, contohnya misalkan di Tokopedia, atau di kalau untuk marketplace khusus reksadana ada namanya Bareksa atau Bibit, ada aplikasinya di Google Store atau Apple Store. Gitu. Nah, itu tips dari saya ya. Jadi supaya hasil jerih payah kita dari kita dagang, dari kita jualan, bisnis usaha, dan bahkan sebagai karyawan itu ditempatkan di tempat yang tepat, aman, dan bisa membantu kita untuk mencapai impian masa depan kita. Misalkan yang mau nikah, mau sekolah, yang mau punya rumah, yang mau punya mobil gitu, dengan strategi seperti itu. Sehingga duit kita bertumbuh gitu loh. Nah, terus itu yang kedua ya. Yang kedua tadi. Terus tips yang ketiga adalah jangan lupa dibuat rencana finansialnya. Nah, sekarang kan lagi pandemi maksud saya. Nah, biasanya orang kalau dalam keadaan kepepet itu akal pikiran mereka tuh akan lebih dipergunakan, akan lebih semangat, akan lebih berfungsi, ya kan? Gitu loh. Jadi pada saat ini mereka harus evaluasi lagi keuangannya. Oh ya, duit kita tinggal misalkan segini, tinggal nominal segini. Kita masih harus misalkan masukin misalkan ada rencana nikah. Oh, kita mau nikah misalkan tahun depan misalkan atau 2 tahun lagi gitu kan. Wah, berarti saya harus ngumpulin segini nih. Nah, dibuat rencana-rencana itu. Jadi ada rencana jangka pendek itu yang di bawah 1 tahun. Rencana menengah itu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah, rencana panjang itu di atas 3 tahun. Nah, itulah disusun rencananya. Jadi investasinya beda-beda nanti. Jadi jangan nyampur. Kalau uang itu seperti ini Mas Sapi, uang itu seperti air. Jadi kalau udah nyampur misainnya beda. Susah banget misainnya gitu. Nah, kalau di bawah 1 tahun itu air apa? 1 sampai 3 tahun air apa? Di atas 3 tahun air apa? air putih, air kopi, sama air teh. Lu kalau dicampur misalnya gimana coba? Wah, nano dong. Iya kan? Jadi abu-abu. Nah, itu tips saya, tips dari saya 3. Nah, jadi ngisiin duit udah, terus investasi udah, bukan nabung ya, investasi udah, terus buat rencana juga udah, jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Terus juga selain itu harus ada defensif. Sekarang lagi pandemi. Sekarang kalau ibarat kata strategi permainan di olahraga salah satunya bola ya misalkan ya. Atau saya dulu kan aktif di badminton, ada strategi ofensif dan defensif. Jadi strategi keuangan kita saat ini adalah harus defensif gitu loh. Defensif dalam arti kata cari suatu instrumen keuangan itu yang memang bertahan di saat kondisi ini. Nah, saat kondisi pandemi seperti ini, resesi ekonomi seperti ini, mungkin arahnya belum jelas mau kembali turun atau mau datar atau mau naik ke atas, itu kan hanya Tuhan yang tahu ya. Nah, jadi ada suatu instrumen investasi yang memang sangat bagus untuk defensif itu adalah emas. Emasnya bukan emas perhiasan ya gitu. Nah, itu namanya emas batangan atau yang biasa kita ketahui masyarakat Indonesia atau Antiochus juga udah tahu bahwa ada namanya emas batangan yang di Antam ya, yang per gramnya kalau saat ini sekitar 800 ribuan ya kalau nggak salah. Nah, update hari ini gitu loh. Nah, itulah. Jadi kalau tips saya itu, terus yang tanya pasti berdoa lah. Iya. Itu hal yang paling utama harusnya ya, harus utama berdoa. Benar. Kak Freddy, saya izin rangkum Pak tips-tips yang tadi, karena mungkin tadi kan ada penjelasan juga, tapi kalau saya boleh kasih jadi poin, yang pertama pasti ini harus saya naikin nih. Pertama berdoa. Yang kedua, tentukan standar hidup per bulan. Intinya kalau per bulan ini keluarga itu harus mikirin berapa habis sih gitu ya. Jadi harus difilter dari sekarang. Terus berikutnya berubah pola pikir, ataupun bisa juga investasi di wadah bunga yang lebih tinggi dari inflasi selain tabungan. Contohnya reksadana. Kalau buat Antiochus yang belum tahu gimana cara reksadana, boleh nanti konsultasi ke
cover dia secara langsung atau mungkin cek-cek di internet juga sekarang udah banyak ya cover dia cara-cara how to invest in reksadana. Dan berikutnya membuat rencana finansial tergantung jangka pendek, menengah dan panjang, dan terakhir juga membuat strategi defensif. Salah satunya mungkin kayak tadi invest di emas dan emas batangan dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Ada yang mungkin ditambahkan cover ini terkait tips ini? Oh iya, yang ditambahkan ya paling satu lagi sih sebetulnya, karena pada dasarnya intinya hanya pegang jenis investasi itu hanya 3. Yang pertama deposito, kedua adalah obligasi atau surat utang, dan ketiga adalah saham. Nah, mau dinamain apa segala macam bla 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 bla, sebetulnya intinya tuh cuma 3 doang itu. Jadi fokuslah ke dasar-dasar investasi. Jangan tergiur dengan investasi yang memberikan imbal hasil yang di luar akal pikiran. Jadi ujung-ujungnya apa? Duit kita hilang. Karena kena apa? Investasi bodong gitu ya. Banyak korban. Semoga Antiokan di saat misalkan ya memang saat ini lagi keadaan sulit ya oke. Cuman jangan sampai tergiur dengan tawaran suatu investasi yang imbal hasilnya jauh di atas deposito, obligasi atau saham. Itu sangat bahaya. Jadi duit kita hilang, kita mau cari kemana, kita ya segala strategi tadi yang kita semuanya akan buyar semuanya. Gitu. Jadi kalau untuk saat ini jangan khawatir. Satu lagi yang perlu saya tekankan adalah di setiap krisis pasti ada opportunity. Kalau kita buat analisa SWOT-nya, yang pertama strength, weakness, opportunity, sama threat. Ya, jadi ada strong kita tuh di mana? Strong kita itu adalah kekuatan kita, misalkan kita lagi ada duit nih, kita lagi sehat, ya udah, berarti kita ada duit. Nah, opportunity-nya apa? Di balik semua kesulitan ini, kita sebagai orang percaya pasti yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan nggak pernah tidur, Tuhan selalu nolong kita gitu. Nah, tapi kalau masih pakai segi ilmu ekonomi itu, bayangin tahun 102 tahun yang lalu, tahun 1918 itu flu Spanyol ibarat kata sudah digambarkan sebagai akhir dunia. Tapi buktinya kita masih hidup 100 tahun lagi loh sampai sekarang. Nah, setelah flu Spanyol itu ada namanya Great Depression tahun 1930. Nah, 1930 itu ekonomi Amerika jatuh. Kenapa disebut Great Depression? Karena benar-benar suatu depresi yang sangat hebat saat itu di tahun 1930. Itu pas tahun kelahiran Warren Buffett ya, salah satu orang terkaya di dunia nomor 2. Warren Buffett itu salah satu bukunya juga banyak banget saya baca dari Amerika. Terus ada lagi krisis 98. Nah, dikatakan wah Indonesia begini-gini segala macam. Terus ada lagi krisis 2008. Jadi selain kita orang percaya dari segi ekonomi, saya yakin kan bahwa tahun kuartal keempat dari analisa saya itu kita sudah bisa mulai take off. Apalagi tahun awal 2021 itu kita udah beribarat kata pesawat ya mau take off. Berkata ekonomi kita udah bisa berjalan lagi. Tapi pada saat itu kalau kita mau mulai investasi mungkin untuk yang mendapatkan return yang lebih tinggi itu agak sedikit terlambat. Karena apa? Sebetulnya prinsipnya begini sebetulnya. Jadi kalau seandainya mau mendapatkan suatu keuntungan yang tinggi tapi aman, itu kan yang tadi saya bilang kan ada di reksadana. Cuma salah satu reksadana kan ada reksadana saham ya. Nah, reksadana saham itu adalah saat ini adalah yang paling, kalau menurut saya ya, orang bilang saham lagi jatuh segala. Iya, saham jatuh. Coba tapi kita tengok yang tadi yang saya kilas balik dari tahun 1918 sampai dengan 2008. Saham jatuh, tapi sekalinya habis krisis itu naiknya luar biasa. Bahkan kalau saya bilang setiap krisis itu akan melahirkan konglomerat yang baru. Oke, boleh saya kasih contoh nggak konglomerat yang lahir yang terakhir dari krisis Masaki? Boleh, silakan. Biar termotivasi nih. Boleh. Ya, yang pasti bukan saya sih, saya konglomerat tuh ya. Amin. Tapi harus ikut ini, saya kalau mau miliuner harus ikut itu kuis-kuisnya Tantowi Ayah dulu. Oh ya benar ya. Biarin ya. Siapa aja tuh Kak? Mungkin Antiokers juga penasaran ya. Jadi ini buat memotivasi ya, maksudnya di saat krisis tetap
ada opportunity, ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Asal kita mau berusaha, Tuhan juga pasti memberkati setiap orang-orang yang rajin ataupun berusaha. Ya sekarang contohnya misalkan Pak Sandiaga Uno, kita semua kenal Pak Sandiaga Uno. Beliau itu kuliah di luar negeri, oke, segala macam bla bla bla, balik ke Indonesia dan tahun 98 beliau membeli suatu perusahaan pertambangan batu bara, Adaro ya. Adaro, betul. Ya, dia di harga yang murah karena pada saat itu kan lagi jatuh, tapi perekonomian kita pulih di sekitar tahun 2000 sampai 2002 sudah mulai pulih, sehingga harga Adaro itu yang beliau beli di saat harga murah itu luar biasa naiknya, sehingga beliau sekarang ya terkenal dengan investasinya kan. Beliau membentuk suatu perusahaan investasi namanya Saratoga gitu, yang bergerak di bidang investasi. Jadi perusahaan bagus menerapkan metode value investing. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi apa itu metode value investing, tapi beliau adalah salah satu miliuner yang terakhir setelah krisis. Dan yang kedua yang bisa saya kasih contoh adalah Pak Lo Keng Hong. Mungkin nanti bisa di browsing ya. Pak Lo Keng Hong itu beliau juga terakhir krisis. Beliau beliau adalah suatu karyawan bank yang perjuangannya hidupnya sangat luar biasa, karena beliau itu karyawan bank yang berjuang membiayai kuliahnya, karena saat itu mungkin dari kesaksian beliau orang tuanya tidak mampu ya untuk mengkuliahkannya, sehingga dia harus kerja keras, paginya kuliah, malamnya dia harus kumpulin duit supaya kuliah. Dan beliau mulai berinvestasi saham itu dari tahun 89. Nah, tahun 89 ke 98 itu kan 10 tahunnya. Nah, pada tahun 98 beliau membeli saham di perusahaan-perusahaan yang murah, yang bagus. Nah, cuman karena harganya jatuh, ya jadi tapi perusahaan yang bagus, beliau mau beli. Akhirnya tahun 2002 luar biasa hasil investasinya, dan bahkan luar biasa. Bahkan sekarang beliau sering diundang ya untuk di Bursa Efek Indonesia, untuk di berbagai mungkin sekuritas, untuk berbicara memberikan suatu memberikan suatu wisdom atau gimana sih investasi gitu. Karena jujur banget saham itu sebetulnya nggak sesulit seperti yang kita bayangkan gitu loh. Ya mungkin saya pikir juga sulit, tapi setelah saya mengikuti berbagai workshop, baik itu dari guru yang datang dari luar negeri, baik dari luar negeri yang punya banyak buku segala macam, atau dari investor dalam negeri, saya lihat bahwa sebetulnya ini suatu investasi yang sangat menjanjikan, dan sebetulnya nggak sulit untuk dipelajari, dan bahkan untuk yang sekalipun yang tidak punya background ekonomi itu sebetulnya nggak sulit. Makanya saya sangat kerinduan saya, makanya kenapa pada saat saya diundang memberikan suatu seminar untuk pengusaha, untuk komunitas pemuda atau dimanapun, saya selalu tidak mau memberikan suatu ilmu itu suatu harga yang mahal. Bahkan saya rela untuk memberikannya secara gratis, karena kerinduan saya adalah karena saya mempelajari ilmu itu memang jujur ya mahal ya, cuman tapi kerinduan saya pengen orang-orang Indonesia tuh terutama yang relatif muda atau yang masih semangat awareness yang sama kali ya kayak. Iya, maksudnya saya mau menumbuhkan mereka bahwa tingkatkan financial literasi itu dengan orang yang harusnya yang bisa dengan tulus, bukan dengan maksud untuk mencari keuntungan gitu. Karena saya sih jujur mungkin sudah puluhan juta bahkan ratusan juta yang saya keluarkan untuk saya mempelajari ilmu-ilmu investasi ini, karena ya memang jujur nggak diajarin di bangku sekolah, bahkan bangku kuliah. Ini harus saya cari sendiri dengan bayaran harga yang mungkin tidak kalau bagi saya ya itu yang tidak murah sih gitu. Jadi dan terlepas dari itu semua juga pasar modal kita, dunia investasi kita itu masih sedikit banget, masih sedikit, 1%, masih 1% dari jumlah penduduk Indonesia gitu loh. Kalau penduduk Indonesia 250 juta itu aja ya, itu saat ini yang berinvestasi di reksadana atau di saham atau di reksadana saham itu masih 1% ya gitu loh, masih sangat sedikit sekali gitu loh.
Berarti kalau 1% kan berarti hanya masih sekitar 2.500.000 orang ya, iya, yang berinvestasi gitu loh. Itu wah sangat menggugah rasa saya banget untuk bisa, terutama yang masih mau belajar ya, anak muda segala macam itu, yang punya waktu time frame yang masih panjang, itu sangat saya sangat kalau misalnya diundang gitu, saya luar biasa semangatnya untuk memberikan ilmu saya dengan strategi yang aplikatif. Dan makanya itu suatu ya mungkin kalau dipikir dari segi ekonomi, belajarnya mahal, kenapa dijualnya nggak mahal gitu, ibarat kata gitu ya. Cuman saya nggak, yang tujuan saya nggak seperti itu, bahkan diundang secara cuma-cuma pun gratis, saya ikhlas, saya rela, dan malah saya senang, bahkan wah masih ada ya orang yang mau belajar untuk investasi ya, seperti itu. Pokoknya intinya siapa tahu teman-teman Artiokers juga bisa jadi seperti mereka. Intinya sih seperti tadi, yang paling poinnya yang saya tangkap adalah meningkatkan literasi keuangan ataupun pengetahuan tentang itu ya Kak Freddy ya. Bisa tanya dengan Kak Freddy juga, dia siap seperti yang dibilang tadi. Kalau mau tanya silakan, konsultasi silakan. Kalau mau bayar juga boleh, karena ya semua kan nggak apa-apa. Pokoknya intinya apapun lah, intinya kalau mau nanya silakan ke Kak Freddy. Atau bisa juga mungkin tadi juga udah diinfoin ya sama Kak Freddy nih, bahwa dia punya website juga di freddykurniawan.com. Jadi mungkin bisa dilihat langsung ke websitenya. Silakan ya Antiokers. Oke Kak Freddy, di babak akhir ini kita tadi udah banyak banget bahas dan banyak banget insight. Gue yakin banget, saya percaya bahwa habis ini mungkin bakal banyak Antiokers yang pengen tanya-tanya lagi nih ya. Jadi ya silakan, dapat banyak pertanyaan ya Kak Freddy ya. Siap-siap ya. Oke Kak Freddy, mungkin di akhir ini saya akan pengen cooling down dulu nih, sama kayak episode minggu lalu. Kita bakal main games nih. Ada games namanya rapid fire question. Jadi intinya sih saya akan sebutin sebuah frase. Nah Kak Freddy harus jawab dengan satu kata saja. Apa sih yang pertama kali muncul di benak ketika dengar kata-kata ini? Oke Kak, saya mungkin kasih contoh dulu kali ya. Nanti Kak Freddy coba jawab. Hitam. Putih. Sendok. Garpu. Gula. Manis. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi secara cepat gitu Kak. Secara cepat ya. Jadi saya akan mulai. Nanti akan ada background TikTok sekarang belum ada. Nanti di editannya pasti ada. Oke, kita mulai dari sekarang. Kerja. Capek. Rupiah. Uang. Kurva. Bunga. Investasi. Kaya. Cashback. Diskon. Sri Mulyani. Favorit saya. Wes. Pajak. Pajak fiskal. PSBB. Bosan. ATM. Belanja. Antioquia. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya Kak Freddy atas waktunya. Tapi mungkin sebelum kita akhiri nih Kak, singkat saja Kak, 1 menit mungkin atau 2 menit, closing statement. Harapan dari Kak Freddy sekarang ini mau kayak gimana? Cerita keluarga juga sekarang kayak gimana? Atau mungkin juga mau kasih pesan-pesan untuk Antiokers yang terkena dampak dari COVID-19? Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin Kak Freddy mau kuliah lagi mungkin atau apa gitu? Kuliah lagi ya, kayak ya maksudnya kalau pesan saya sih buat Antiokers ya, saat ini jangan ya, selain kita orang percaya, ada tangan Tuhan yang memang tidak terlihat yang selalu menyertai kita. Yes. yang walaupun mungkin di saat ini mungkin terkena PHK dan bahkan di PHK oleh tangan-tangan manusia, tapi ingat bahwa ada tangan-tangan yang tidak terlihat, yaitu adalah tangan-tangan Tuhan gitu, yang selalu menopang kita, yang selalu menjaga kita, dan jangan dilihat dari sudut pandang secara kasat dan secara real gitu ya, tapi tangan Tuhan yang menolong. Cuman bagi saya tidak salahnya kita juga berusaha supaya kita bisa
kondisi ini bisa menjadi suatu kebaikan yang tadi saya bilang bahwa kalau seandainya finansial literasi kita juga meningkat, pengetahuan tentang uang kita juga meningkat, otomatis hidup kita lebih tenang. Dalam arti kata bukan apa ya, maksudnya dalam arti kata bahwa karena keuangan itu, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Pada saat tidak ada uang, ada kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, kita pasti akan sulit, pusing, dan bahkan tidak konsentrasi untuk kerja, tidak konsentrasi dalam keluarga, tidak konsentrasi bahkan untuk pelayanan, karena kita memikirkan masalah uang. Tapi kalau misalnya kita ada kecerdasan finansial, cerdas dalam mengelola keuangan, kita bisa paling nggak untuk masalah keuangan itu tidak memusingkan kita gitu. Di samping itu juga kita juga harus berdoa, dan bahkan kalau misalnya kita sudah dalam tahap yang cukup, dalam tahap yang relatif, kita bisa lebih banyak membantu orang, pelayanan kita lebih tenang, kerja kita lebih happy gitu, dan semua masalah juga akan kita bisa lebih sederhanakan, karena kita tidak bisa berkonsentrasi, tidak diganggu-ganggu lagi oleh masalah salah dalam pengelolaan keuangan. Tadi saya itu tetap semangat, tetap berdoa. Yang tadi saya sudah jelaskan, di balik segala kejatuhan ini, di balik segala pandemi ini, ekonomi ini, yakin dari data yang sudah tadi saya berikan bahwa setiap kali ada krisis yang dianggap itu bahkan sudah kiamat sekalipun, udah mau kiamat sekalipun segala macam itu, ternyata masih berlangsung kehidupan dan bahkan jauh lebih baik lagi. Dan saya yakin bahwa nanti tahun 2021, kalau dari analisa saya, sudah mulai perbaikan mulai di ekonomi, yang PHK, yang sudah masih produktif, masih bisa cari kerja lagi, masih bisa pendapatan lagi, masih mahal lagi, dan kita semuanya masih bisa bertemu, semuanya Antiochers kembali lagi ketemu dengan sehat, dengan damai sejahtera, dan senang. Dan satu yang sebetulnya saya mau bilang adalah bahwa hidup secara uang, secara materi yang kaya itu memang nggak wajib, tapi sejahtera itu wajib. Nah, sejahtera itu datang dari Tuhan, dan harta yang kita punyai, uang yang kita punya itu cuma sebagai kata amanat dari Tuhan untuk kita pakai untuk kebutuhan sehari secukupnya. Jangan lupa juga untuk perpuluhan, persembahan, karena dengan harta kita yang sudah kita dapat dari jeripaya investasi maupun kerja, itu kita bisa tetap berguna untuk pekerjaan Tuhan, baik itu di Antioquia maupun mungkin di tempat lain. Itu aja sih pesan saya buat Antiochers, semoga semuanya damai sejahtera. Nice banget Kak. Terima kasih Kak Freddy, terima kasih banyak atas pesan-pesannya. Sukses terus Kak buat Kak Freddy, buat pekerjaannya dimanapun berada. Best wishes buat Kak Freddy dan juga keluarga. Salam buat Kak Jessica dan anak-anak ya Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Freddy. Terima kasih. Oke Antiochers, sebelum kita akhiri, saya akan review sedikit tentang podcast hari ini. Jadi intinya adalah banyak banget memang yang terjadi sih selama di Indonesia ini, khususnya di bagian ekonomi. Tapi percayalah, tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini belum sampai krisis, tapi kalaupun ini berlanjut ke tahap yang mungkin lebih buruk, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu setia kepada kita. Tangannya selalu menopang kita. Oke. Nah, buat Antiochers juga yang pengen tahu banyak tentang keuangan, mungkin bisa langsung cek aja di websitenya Kak Freddy di www.freddykurniawan.com, atau bisa juga cari di sumber-sumber lain di Google juga banyak. Oke, thank you buat Antiochers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber lain, boleh banget komen di bawah. Thank you juga buat prods kita Audionica yang udah bikin skrip kece hari ini. Don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga nih, Antiochers ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPD Anjoga Tebet setiap Kamis pukul 6:30. Dan pastinya ibadah minggu kita premier setiap pukul 8 pagi. Ada juga renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia Tebet atau Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan juga pastinya program kita nih, X Antioquia Creative Talks, hadir setiap Selasa pukul 8 pagi. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia melalui sosial media kita atau WA grup jemaat. Kalau gitu Sakti aku ini signing out. Thank you for listening. God bless you all and bye-bye.